Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 5, teksnya ayat 1 sampai 12 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Segala suku Israel datang kepada Daud dan memohon menjadi raja atas mereka. Jadi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Daud berebut kubu pertahanan Sion dari orang Yebus. Ini kota Daud, Yerusalem. Kesimpulannya, setelah Isboset mati, segala suku Israel datang kepada Daud dan memohon menjadi raja atas mereka. Mereka berkata bahwa Daud telah memimpin segala gerakan orang Israel. Juga Tuhan telah berfirman, "Engkaulah harus menggembalakan umatku Israel." Jadi Daud menjadi raja atas seluruh Israel melalui mengurapinya. Kemudian Daud merebut kubu pertahanan Sion dari orang Yebus. Ini kota Daud, Yerusalem. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah berfirman kepada Daud, "Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Tuhan telah lancangkan demikian itu, dan Daud sudah taat tentang rencana Tuhannya begitu. Kedua, makin lama, makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta menyertainya. Kalau kita percaya Tuhan menyertai, kita pun juga makin lama, makin besar kuasa di dalam dunia ini pun juga. Ketiga, Tuhan telah menegakkan Daud sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Tuhan mengangkat dia bukan hanya kemuliaan Daud sendiri, untuk umatnya, untuk melindungi dan memerintah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, segala suku Israel datang kepada Daud. Mereka mengaku, "Kami ini darah dagingmu." Dan mereka memohon kepada Daud akan menjadi raja atas mereka, seperti Tuhan telah berfirman kepadanya. Dan semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron dan mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Kedua, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Dia merebut kubu pertahanan Sion dari orang Yebus. Ini kota Daud, Yerusalem. Daud tahu bahwa Tuhan mengangkatnya sebagai raja atas Israel untuk mereka. Ketiga, Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu untuk mendirikan istana bagi Daud. Begitu dia kuasanya terbesar. Kemudian aplikasi hari ini, pertama, menghadap Yesus sebagai raja atas raja. Bukan kepada Daud, bukan kepada yang lain. Kita sudah tahu, Yesus Kristus adalah raja atas raja. Dan hanya meninggikan nama Yesus, bukan nama yang lain siapapun. Kedua, sabar dan menanti-nantikan waktu Tuhan yang ia telah rencanakan untuk Anda. Dengan percaya bahwa ia pasti akan bimbing. Di dalam rancangan Tuhan, nama Daud sudah dimuliakan dan dia memerintah sesuai dengan rencana Tuhan. Kita juga akan demikian itu. Sabarlah. Ketiga, kalau sudah tahu yang Tuhan bekerja untuk Anda, segera melakukan sesuai dengan perintah Tuhan yang Anda sudah tahu. Ya, hanya tahu sajanya tidak cukup. Harus melakukan sesuai dengan yang tahu. Itulah kalau Tuhan lancangkannya. Akhirnya praktek hari ini, tetap sabar. Tetapi akuilah bahwa Tuhan akan meninggikan saya kepada orang-orang sekitar saya. Dan segala melakukan perintah Tuhan yang Anda sudah sadarnya. Supaya segera dilaksanakan rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Kita harus hidupnya demikian itu.
Inilah kehidupan orang percaya dan inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.